Sejarah Bahasa Indonesia. Kita akan mempelajari sejarah bahasa Indonesia. Bahasa adalah identitas suatu bangsa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan bangsa lain, di mana setiap bangsa memiliki bahasa yang berbeda-beda dengan ciri khas dan asal-usul masing-masing. Begitu juga dengan bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia sendiri tidak lepas dari bahasa Melayu. 1. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928, di mana pada tanggal tersebut, para pemuda dari seluruh pelosok Nusantara berkumpul dan berikan sumpah pemuda dengan isi 1. Bertumpah darah yang satu tanah Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dengan sumpah pemuda itulah, bahasa Indonesia kemudian dikukuhkan menjadi bahasa nasional. Kemudian, pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia menjadi bahasa negara dan terkandung dalam UUD 1945 Bab 15 Pasal 36. 2. Bahasa Melayu sebagai dasar bahasa Indonesia. Secara bahasa Indonesia sangat erat kaitannya dengan bahasa Melayu. Sejak dulu, bahasa Melayu merupakan bahasa yang digunakan sebagai bahasa perantara atau pergaulan. Sehingga, dasar bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Awal mulanya adalah ketika Kerajaan Sriwijaya maju ke wilayah Asia Tenggara menggunakan bahasa Melayu kuno sebagai bahasa perantara dengan kerajaan lain. Hal ini dibuktikan dengan adanya prasasti di Kedukan Bukit di Palembang berangkat tahun 683 Masehi. Kemudian Kota Kapur di Bangka Barat berangkat tahun 686 Masehi. Dan Paran Berahi di Jambi berangkat tahun 688 Masehi. Yang ketiga, fungsi bahasa Melayu pada masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Bahasa Melayu yang menjadikan dasar bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi sebagai bahasa kebudayaan. Pada zaman Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa kebudayaan, di mana bahasa ini digunakan pada bahasa buku pelajaran agama Buddha. Selanjutnya, bahasa perhubungan. Selain bahasa kebudayaan, bahasa Melayu juga digunakan sebagai bahasa perhubungan, di mana digunakan oleh antar suku di Nusantara. Perkembangan bahasa Melayu sangatlah cepat. Hal ini terlihat jelas dari peninggalan kerajaan Islam dalam bentuk batu tertulis maupun hasil sastra. Kemudian, bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara sejalan dengan menyebarkan agama Islam di Nusantara. Bahasa Melayu yang sederhana menjadikan bahasa ini mudah diterima oleh semua suku. Selanjutnya, bahasa perdagangan. Selain digunakan untuk antar suku, bahasa Melayu juga digunakan untuk bahasa perdagangan, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Perkembangan bahasa Melayu yang pesat ke antar pulau, antar suku, antar bangsa membuat bahasa ini juga berkembang di wilayah antar pedagang. Apalagi bahasa Melayu tidak mengenal tingkatan tutur. Selanjutnya, bahasa resmi kerajaan. Kerajaan-kerajaan Indonesia menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa dalam kesehariannya dan digunakan untuk bahasa antar kerajaan di Nusantara. Yang keempat, faktor pengangkatan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Melayu semakin pesat hingga bahasa ini dijadikan sebagai bahasa Indonesia. Terdapat 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. 1. Dari dulu bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar di Indonesia. Selanjutnya, bahasa Melayu memiliki sistem yang sederhana sehingga mudah dipahami dan dipelajari. Lalu, suku-suku di Indonesia mengakui dan menerima bahasa Melayu sebagai dasar bahasa Indonesia. Dan selanjutnya, bahasa Melayu memiliki kemampuan sebagai bahasa kebudayaan. Dan yang kelima, perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berawal dari bahasa Melayu yang disahkan menjadi bahasa persatuan ketika Sumpah Pemuda tahun 1928. Perkembangan bahasa Indonesia didorong oleh kebangkitan nasional, di mana di dalamnya terdapat peranan-peranan penting pada kegiatan politik, perdagangan, surat kabar, maupun memodernkan bahasa Indonesia. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945, bahasa Indonesia dikukuhkan menjadi bahasa negara yang memiliki kedudukan dan fungsi yang tinggi. Hingga kini bahasa Indonesia menjadi bahasa yang digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan pemerintah memberi perhatian dengan membentuk lembaga pusat bahasa dan penyelenggaraan Kongres Bahasa Indonesia. Yang keenam, penyempurnaan ejaan bahasa Indonesia. Secara bahasa Indonesia tidak berhenti begitu saja, karena perkembangannya di Nusantara semakin pesat. Apalagi dengan sifat terbukanya membuat bahasa Indonesia menyerap kata-kata dari bahasa lain, baik bahasa daerah maupun asing. Bahasa Indonesia mengalami penyempurnaan dalam ejaannya. Nah,